gue tuh heran ya, kenapa suka ada kayak narasi-narasi ilmu A bertentangan dengan ilmu B. Kayak contohnya, sains dan agama, filsafat dengan agama, terus psikoanalisis dan agama, dan juga holistik melawan reduksionis, dan lain-lain. Masih dari bukunya Paul Davies yang judulnya masih sama, Mencari Tuhan dengan Fisika Baru. Itu sempat mention salah satu debat klasik antara reduksionis dan juga holistik mengenai apakah kehidupan ini harus dipandang secara holistik ataupun secara reduksionis. Nah, si Paul Davies ini dia tuh ngejawab menggunakan kalimatnya si Hofstadter. Gue nggak tahu gimana bacanya tuh. Nah, si Hofstadter itu bilang kalau pertanyaan kayak gitu itu sama sekali udah nggak relevan karena dua-duanya itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Terus si Davies ini juga nambahin kalau semuanya itu ya tergantung dengan apa yang kita ketahuin. Ya menurut gue harusnya di sebuah cabang ilmu pun begitu. Gak ada cabang ilmu yang saling bertentangan dan menurut gue semuanya itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan di buku ini Davies pun berusaha untuk membuktikan hal tersebut secara implisit. Ketika sains dan filsafat itu dipandang sebagai cabang ilmu yang menolak eksistensi Tuhan, justru dia menggunakan dua hal itu untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Karena menurut Davies, dengan kita bisa mengerti bagaimana alam semesta bekerja, itu kita bisa semakin dekat dengan pola pikirnya Tuhan. Ya meskipun memang tidak sedekat itu, tapi setidaknya kita bisa satu langkah lebih dekat daripada kita tidak mengetahui sama sekali. Keputusan Davies untuk membuktikan eksistensi Tuhan dengan menggunakan dua cabang ilmu ini, itu seakan-akan jadi bumerang lah buat para kaum ateis, sekaligus yang membuktikan kalau ilmu pengetahuan itu ya sifatnya netral. Dia tidak bisa mengajak lu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Sains, agama, filsafat, psikoanalisis, dan lain-lain itu sifatnya netral. Dia tidak bisa mengajak lu sama sekali. Ya, ilmu pengetahuan itu ya cuma sekedar alat lu ataupun ya kendaraan lu lah untuk biar lu sampai ke tujuan lu. Sains itu nggak ngajak lu sama sekali untuk membuat pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan di sisi lain, sains juga tidak mengajak lu untuk membuat bom nuklir. Contohnya lah, gue kasih analoginya lah. Pisau dapur, itu memang dirancang untuk memotong makanan. Tapi memang berpotensi untuk melukai orang lain. Dengan lu melarang orang lain untuk mempelajari suatu ilmu tertentu karena berpotensi untuk menyimpang, itu sama aja lu kayak melarang orang untuk beli pisau dapur karena pisau dapur itu berpotensi untuk melukai orang lain. Itu makasih ya sawerannya.